Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitam oren. Ya, kembali lagi di channel Tubun Brotherhood. Kali ini gue masih tetap di tempat yang sama, di Basecamp Tubun di Alun-Alun Cafe. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna. Ya, ini gue rasa ini spesial. Kenapa? Gue kedatangan seorang narasumber, salah satu pencetus reuni akbar STM Tubun yang pertama. Ya mungkin langsung gue panggil aja kali ya orang ya. Halo bro, Bang Irwan. gimana kabar? Alhamdulillah. Ini Bang Irwan udah kita hubungin dari lama nih. Baru ada kesempatan datang Bang ya. Sibuk? Sibuk sih enggak, hanya sekedar ada kegiatan-kegiatan lah. Yang namanya kita seorang pekerja, punya tanggung jawab tentunya. Ini sebenarnya suatu kehormatan juga bagi saya. Gitu. Saya yang merasa kehormatan kedatangan Abang. Jadi saya nggak memandang besar atau kecilnya alumni. Jadi kita yang sudah lebih senior pernah ya mengemban ilmu ya kan di sekolah, ya katakan sekolah kita tercinta yaitu STM Kemal Bayangkari, atau nama waknya itu adalah Tubun ya, yang banyak artinya itu macam-macam lah, kayak pengertiannya itu beda-beda gitu kan. Jadi ya semoga dengan adanya konten YouTube ini saya juga udah ikuti ya dari episode 1, 2 dan ketiga gitu. Dan buat rekan-rekan alumni semuanya dimanapun berada, boleh nih ya, ini sebagai informasi ya, YouTube apa? Tubun Brotherhood ya. Jangan lupa diapain dulu? Subscribe and like, pencet loncengnya. Jadi kalau ente semua nih, khususnya ya regenerasi Tubun ya, silakan deh ikuti ini channel. Oke, terima kasih Bang. Pasti ada manfaatnya buat ente-ente semua. Betul. Khusus yang muda. Oke, lanjut Bang Yogi. Ini aduh. Ya sebelumnya belum ada yang tahu nih Abang angkatan berapa. Gitu. Oke. Dan kenalin dulu nama lengkap Abang, bisa dikenalin Bang. Nama lengkap ya? Nama lengkap. Jadi oke. Saya bernama Irwan Setiawan. Saya alumni ya tahun 2000. Angkatan 97. Awal masuk itu angkatan. Gitu. Jadi saya awal mengemban ilmu di STM Kemal Bayangkari Tubun ya, Jakarta Timur itu tahun 97. Itu pada saat itu masuk yang namanya Gebjar SMK. Gitu. Jadi semua yang saya tahu mengenai sekolah kejuruan itu ya itu berinisial, berpotensi berpunya nama itu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Oh, jadi dalam artian peralihan Bang dari STM. Sebenarnya itu hanya apa ya, kalau pendapat saya ya. Iya. Tapi kalau pendapat yang lain saya kurang paham dan kurang mengerti gitu. Tapi ya namanya saya tahunya ini kejuruan itu banyak. Kayak mobil aja kan jurusannya banyak. Ya enggak, kayak basis kita tuh 506. Iya.
84, 42, 98 dan lain-lain. Sorry yang nggak disebutin basisnya, tapi bakal disebut kok, tenang aja. Gitu. Ya, jadi nama saya Irwan Setiawan, saya alumni tahun 2000. Gitu. Ya saya dulu sebenarnya pilihnya mesin, tapi karena tahu sendiri yang namanya sekolah di STM Tubun ini, kalau yang sudah tahu pasti jempol nih. Tapi kalau belum tahu ya ini sedikit nih, nanti ya mungkin kita bahas, bisa kita buka gitu. Artinya kenapa sebelum sekolah-sekolah lain itu membuka pendaftaran untuk menerima siswa baru, Tubun itu udah nomor pertama buka. Jadi mereka benar-benar menyaring kualitas daripada murid-murid gitu. Jadi nggak salah kalau lulu orang ya, kita semua ini sebagai alumni Tubun itu suatu kebanggaan gitu. Zaman saya itu yang daftar itu sekitar kurang lebih itu adalah sekitar 1.000 lebih. 1.000 orang calon siswa itu lebih. Dan kenapa kita dibuka lebih awal dulu? Karena untuk menyaring gitu loh. Dan itu pun kita di bawah naungan langsung daripada yayasan ya kan, yayasan Kemala Bayangkari itu ya. Cabangnya ini cabang Bareskrim gitu. Jadi ya kita bener-bener itu yang namanya narkoba apa segala macem ya, kita diperkenalkan di situ di sekolah. Kita dikasih tahu, oh bentuknya ini seperti ini apa segala macem gitu. Zamannya saya itu ada Mapendis, masa pendidikan. Nah, itu kita dibendai selama 2 minggu. Gitu, itu pengenalan olahraga apa segala macem ya. Itu dari instansi lembaga pemerintahan, khususnya kepolisian. Kita dikasih tahu yang namanya narkoba ini seperti ini gitu. Jadi kalau saya tanggapi, kalau saya dengar anak Tubun main narkoba, jauh. Iya, kemungkinan besar itu nggak ada yang main narkoba gitu. Karena kita udah tahu gitu kan, jenis-jenis narkoba itu kita waktu awal itu kita udah diperkenalkan. Iya, udah gitu. paham ya. Jadi ceritanya itu ini yang namanya ini, nanti efek sampingnya ini begini apa segala macam. Jadi nggak ada istilah terjerumus ya bang, atau dijerumuskan ya bang? Ya insya Allah bisa dibilang kayak gitu bang. Nggak ada lah kalau buat ke arah sana. Paling nggak ya namanya kenakalan remaja ya kan, kita anak laki-laki pastinya fighter terus. Wah itu dia sih ya. Identitas anak STM lah itu. Itu suatu ciri khas juga sih memang. Memang terkadang orang tua nih, ya saya juga sebagai orang tua sekarang juga merasa was-was riskan, karena saya juga udah punya junior gitu kan. Untuk wah STM mau citranya ini seperti ini, itu semua tergantung bagaimana kitanya sendiri. Jadi apalagi ya ini kita ini sebuah yayasan Kemala Bayangkari. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa berbuat macam-macam. Kalau menurut survei, saya cerita nih. Kalau kita survei, bicara data nih bang ya. Ya. Survei. Menurut survei itu yang saya alamin. Itu sekitar 800 siswa itu kebuang dari zaman saya. Dari 1.000 itu? Dari 1.000 lebih. Pendaftaran 1.000 lebih itu dibuang, 800 siswa itu dibuang. Kita kan dari kelas 1 itu ada 6 kelas. 6 kelas itu 6 berapa jurusan? Listrik aja, listrik 6 kelas. Mesin 6 kelas. Otomotif waktu itu zamannya saya mungkin ada ya. Tapi karena saya kurang begitu paham otomotif itu di mana. Dan itu jurusannya itu pun baru dibuka. Ya, peminatnya mungkin masih belum ramai. Kurang karena mesin umum pun kita mencakup semuanya. Listrik pun itu kita mencakup semuanya. Gitu. Jadi ya benar-benar kalau yang namanya kita menyerap ilmu, benar-benar kita menimba ilmu, ya, mengemban ilmu di sekolah Kemala Bayangkari ini nggak ada salahnya. Itu good. Jadi buat orang tua ya nggak perlu ada kekhawatiran lah bang ya untuk mendaftarkan. Iya, untuk mendaftarkan anak-anaknya untuk mengemban istilahnya pendidikan di SMK. Ya pinter-pinter aja lah kita mencari istilahnya wadah untuk menempatkan anak-anak kita. Iya gitu. Jangan sampai ini karena bayarannya mahal, wah mungkin lebih ini. Enggak juga, itu tergantung daripada ya individual kita, karakternya masing-masing gitu. Di rumah, di lingkungan
kita dibina, ya kan, di keluarga kita juga ada, lalu kita dititipkan di sekolah, ya itu untuk kita belajar, mengemban ilmu, dan di situ kita kan dikasih tahu semua cara apa segala macam. Zaman saya, mungkin dari awal senior saya itu yang namanya masuk ya ke sekolah Tubun katakan ya, sekolah kita nih. Iya. Itu nggak ada yang namanya baju itu keluar. Sampai sekarang boleh dilihat performance saya itu masih ya begini. Rapi. Gitu. Karena ciri khas intelektual itu Disiplin. udah tertanam sejak waktu mau masuk sekolah itu ya. Mungkin zaman Yogi ya, kalau misalkan Yogi ngalamin, pernah nggak Yogi sekolah itu dalam sekolah mau masuk itu baju? Nggak pernah, Bang. Nah, Jangan kata baju nggak rapi, kita lewat lapangan aja, nyebrang cross lapangan nggak boleh, kita harus tertib. Masuk sekolah itu harus tertib. Itu seperti itu Gi. Jadi dari mulai awal masuk kita ke sekolah kita nih, tercinta kita nih, Tubun ini, itu kita udah diajarkan jalan yang benar. Iya, jalan yang Kita benar. nggak boleh jalan sembarang apa segala macam. Jalannya sesuai. Kita bawa kendaraan bermotor, kita tuntut, kita matiin engine, masukin ke parkiran. Itu nggak sembarangan, ada prosesnya. Dari situ kita udah diajarkan disiplin. Ya, kedisiplinan dari sekolah itu udah diajarin, bener-bener diajarin di Tubun asli. Iya. Itu nggak ada saat jam ganti pelajaran, zaman saya tuh nggak ada yang istilahnya alasan keluar. Kalinya ada alasan keluar, paling nggak ke belakang. Itu beli getuk. Getuknya dikantongin sama dia, makan di dalam. Itu di kantin, Bang, bentuknya. Iya. Tapi yang lebih sering ya setiap ganti session pelajaran tuh 2 jam 2 jam. Iya. Alasan keluar apa? Ketahuan guru BP atau apa? Apa ini kepala kita nih selalu dibasuh tuh di keran musola belakang. Iya. Ya kan? Wah, pada dasar pada kena pil koplo gitu. Itu zamannya dulu narkoba itu sebutnya pil koplo. Nah, itu ada tuh gurunya disebut Pak Koplo namanya. Pak Koplo tuh yang sering ngegepin anak-anak dulu. Iya, itu kalau di saya beliau ngajarnya itu sejarah. Gitu. Banyak lah cerita-cerita istilahnya karakteristis daripada guru-guru kita. Ya, banyak guru-guru. Mungkin zaman Yogi, zaman saya, di eranya saya, terus di era senior-senior kita itu beda-beda. Iya. Gitu. Nah, itu sedikit lah istilahnya Gambaran. yang kita tahu gimana sih ini di Tubun. Ya, itu betul, sedikitnya. betul. Tapi kalau mau lebih jelasnya cerita-cerita nanti kita kasih istilahnya gambaran ataupun historical kita, ikutin terus aja ya nggak di channel YouTube Tubun Brotherhood. Tubun Brotherhood. Oke. Ya, kan seperti yang udah saya sampaikan tadi, ini Bang Irwan ini salah satu pencetus terdirinya Reuni Akbar. Karena emang belum pernah ada, Bang, ya. Reuni Akbar sebelum tahun 2012 kan ya, belum pernah ada ya? Iya, jadi kalau dibilang pencetus, ampura nih, mohon maaf buat senior-senior gitu kan. Mungkin nanti dengan adanya konten seperti ini saya memberi keterangan beda sudut pandang, ya kan, beda selisih paham, nanti jadi bagaimana gitu kan. Yang jelas mungkin saya bakal bercerita istilahnya sejarah daripada kita berkumpul nih kembali. Ya, dari semenjak kita lulus, entah itu berbagai macam angkatan, alumni, ya di sinilah nanti bakal coba saya kasih sen lah, katakan kalau kita berkendara kita kasih sen kanan kiri atau apa gitu. Jadi awal terbentuk ya Reuni Akbar pertama kan, waktu itu saya berniatan untuk mencari rekan-rekan saya, terutama ya rekan kelas, ya kan? Terus rekan-rekan basis gitu kan, karena gimana sih yang namanya kita udah menjadi alumni, ya kan, rimbanya itu udah di mana-mana gitu kan. Apakah udah kerja ataupun bagaimana, dia kuliah di mana, dia sekarang bekerja sebagai apa gitu kan. Yang dulunya ya belajar, ada kadang-kadang ikut, berapa nih jawabannya, ini berapa, ya kadang lu pulang bareng gua, lu malam minggu kemana, ini apa segala macam. Pokoknya ceritanya remaja lah. Yogi juga pasti ngalamin lah cerita remaja, ya kan. Nah itu kan kangen kita.
hal-hal seperti itu ya kan. Itu yang dirinduin sih, Bang. Remaja yang kita istilahnya itu baru akan melangkah ke jenjang berikutnya gitu. Setelah remaja kita dewasa kita menjadi orang tua ya. Jadi di situ kenangannya saya cari ternyata kebetulan gimana saya bisa bilang ya, mengutamakan saya kenal baik dengan perangkat sekolah, artinya dari ya namanya kita selalu menjaga hubungan baik ya kan. Pernah pasti kalian tahu yang namanya Mas Supri ya. Di tata usaha kan. Gitu. Sama dia, ada apa Pak, bisa dibantu nggak? Apa nih? Saya mau minta data-data. Waduh, nggak bisa sembarangan. Dan jawabannya bla 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 gitu. Harus ada proses lah begini. Ya karena kita baru awam ya kan, kita ikutilah prosedur yang ada di sekolah. Oke. Akhirnya saya sowan, ya, yang namanya saya juga rindu yang namanya masuk itu PU kita, tahu kan mejanya tuh tel rebang gitu kan. Nah, tulis ini apa, kita bayar apa segala macam itu di situ kan. Kebetulan saya waktu kelas 1 itu kantor saya dekat ruangan almarhumnya Pak Derajat. Pak Derajat tuh iya, Pak Derajat Suryadi. Ya dulu pernah menjabat kepala sekolah, terus menjadi wakil, dan itu pun beliau kalau bisa dibilang ya, untuk kalangan Tubun Brotherhood itu adalah si maskotnya Tubun. Pak Derajat maskot itu. Iya. Kebetulan beliau udah almarhum pada saat saya kelas 3 ya, beliau almarhum. Abang kelas 3 dia berpulang. Iya. Beliau. Jadi kebetulan kelas saya deket ruangannya beliau, di bawah tangga tuh. TU kan ada tangga yang TU Lingkar. Ya. Tangga Lingkar. Dulunya itu sebelum perpustakaan di situ, saya di situ di L1 saya. Oh, jadi kalau bisa dibilang nih, bukannya bangga, kalau yang L1 mungkin bisa berbangga lah. Itu istilahnya anak kesayangan. Karena ya kelasnya deket bener-bener. Iya. Dekat ruangan Pak Derajat, berisik sedikit biar. Ya, jadi dekat situ ya saya kangen dengan suasana di situ. Siapa sih bro yang nggak kangen? Oh iyalah. Ya? Makanya saya sowan ke senior saya untuk mengadakan istilahnya kumpul bareng. Ya terciptalah itu reuni akbar pertama, karena dari awal ya 73 sampai dengan 2012 saat itu kita memang nggak pernah ada. Dulu kalau memang ya senior saya lihat konten ini, ini cerita daripada abang saya. Kebetulan saya di keluarga juga regenerasi Tubun semuanya, gitu. Dari bapak. Jadi ceritanya itu abang saya sekolah ini. Zaman gua ceritanya abang saya nih. Zaman gua di Tubun tuh nggak ada yang ini almarhum Pak Derajat yang cerita. Dia kan alumni 97. Ya. Itu nggak ada yang namanya hacking, nggak ada yang namanya camping, yang ada hanya emping. Tuh. Apa kita nggak diajarkan hal-hal yang istilahnya eksternal itu ya, kegiatan-kegiatan yang selalu apa, tapi kita diberikan kegiatan itu, ekskul kita itu pada saat itu OSIS kita berjalan. Jalan. Gitu. Kita paskibraka, basket, ya. Terus dan yang lain apa waktu itu sempat kita ada nama, gitu. Turnamen. Pas saya lihat yang kebelakangan ini adik-adik kelas itu ada juga basketnya juga hidup, voli katanya kan. Itu basket Tubun hidup. Itu kan suatu motivasi lah istilahnya, kalau kita memang punya bakat hobi di situ kita bisa salurkan. Dan karate pun ada. Karate kita ada. Gitu. Itu sore setiap minggu waktu itu saya tahu. Jadi lanjut lagi, dimana ini bisa terciptanya reuni akbar pertama, saya dikasih nomor kontak person. Itu mulai bergerak tahun berapa tuh bang? Mulai banget bergerak nyari-nyari data itu. Kita kalau bisa dibilang pure-nya itu setahun gitu.
itu berjalan setahun. Itu berjalan setahun, kita langsung adakan reuni gitu. Jadi awal pertamanya itu saya kumpulkan, ya, ini saya sebut, ya mungkin mohon maaf apabila yang nggak sebut nih senior saya. Awal mula saya dikasih kontak person yang namanya Kayoshi. Kayoshi ini alumni 93. Dia itu wanita, tomboy bro. Karena Tante Yos. kalangannya itu kita laki-laki semua. Mungkin mau nggak mau kan, harusnya Kayoshi ini sebenarnya SMA, tapi mungkin jiwanya berbeda, jadi fighter lah dengan kita kaum laki-laki gitu. Sama saya kontak Kayoshi. Ya, kalau Kayoshi nonton ini, mohon maaf Kayoshi. Yoshi Rusminar itu dia tahun, kalau nggak salah ya, itu tahun 93 apa 92? 92. Nah, Tante Yos 92. iya, ya kan? Tante Yoshi tahun 92. Saya hubungin dia. Saya Irwan Kak, begini. Oke, ketemuan. Lalu kita buat pertemuan pertama itu saya sambangin ke rumah Bapak Ahmad Khairudin ya, sama Ibu Lidiana. Usut pas saya tahu mereka adalah pasangan suami istri yang dari STM Tubun menikah sampai saat ini bro. Luar biasa. Itu Cinta bersemi di Tubun tuh bang namanya. nah, Bang. itu historinya ada, mereka punya nanti cerita kita sendiri. bisa ngulik Kita nanti. hanya bisa gambaran sekecilnya aja bahwa mereka adalah pasutri Tubun, dan itu beliau yang support reuni juga. Bisa dibilang beliau kan sebagai bendahara tuh. Ibu Lidiana sekarang mereka sudah alhamdulillah udah haji ya. Jadi kita ketemuan di rumah dia, Yoshi. Kita ke rumahnya Pasutri Tubun nih ya. Itu kita ketemuan di sana dan didatangi dengan angkatan-angkatan alumninya beliau. Ya, di situ ada Bang Yudi. Bang Yudi ini di reuni akbar itu sebagai ketua koordinator. Dia searching mencari semua alumni gitu. Makanya berkat beliau dan yang lainnya, thank you. Ya, Makasih Om Yudi. terjadi. Gitu. Lalu di situ ada Bang Luken. Bang Saripudin itu dia alumni 85. Kalau yang Pasutri itu alumni 86. Oh iya Itu. Ya, jadi kita kumpul. Dari sana saya juga koordinasi dengan rekan-rekan saya kayak Bang Baon dan yang lain-lain ya. Gimana nih kita buat ini reuni gimana? Ini dari senior-senior udah welcome, ayo kapan? Nah, sering berjalan kita intent ngadain pertemuan di rumah door to door ya kan, door to door ya. Nah, gitu. Jadi kita kumpul pertama kali udah buat, saya yang buat posting di Facebook ya, Facebook Ikatan Alumni Tubun gitu. Kebetulan kita minta data juga berjalan di sekolah. Kita semua tercipta reuni kan gara-gara Facebook juga. Iya, itu. Kita minta data. Bersyukur juga ada media sosial ya. Jadi Facebook kita manfaatkan juga. Ya, selebihnya searching lah individual dari orang ke orang, kayak misalkan, lu angkatan lu siapa? Oh ada sini. Ya udah bantu gerak deh, lu cari ini gini. Nah itu. Akhirnya kita informasi terus di Facebook, aktual semuanya terkumpul. Yang berkesan, saya ada sih foto-fotonya, nanti mungkin bisa Yogi upload lah di Facebook ini. Nanti ada keterangan ininya. satu Itu ada, episode saya punya. ya. Nanti saya bikin satu episode yang untuk dokumentasi dari alumni angkatan senior lah. Itu Bisa. ada Bang Haji Heri ya, Tiara, ini yang punya di Gang Subuh nih. Tetangga bang. Oh, tetangga. Oh iya, itu Bang Heri, itu alumni Tubun tahun 88. Bang Haji dia kemarin kebetulan berangkat haji bareng sama Pak Surti Tubun juga, ketemu di sana beliau. Subhanallah itu. Ya. Ya, kita syukur alhamdulillah senior-senior kita itu udah sukses lah. Alhamdulillah ya. Sedikitnya banyak merangkul junior-junior termasuk saya ya. Terus ada juga yang membuka usaha sendiri, CP gitu, mengajak daripada alumni-alumni kita yang masih belum punya kesibukan kerja. Intinya saya mau ya, ini kita bisa merangkul junior-junior kita ya,
buat yang senior saya, terutama khususnya alumni Tubun yang udah besar, atau sudah menjadi orang lah katakan, cobalah tengok-tengok, ya. Atau bisa sekarang media udah canggih, ya kan, email kirim, kita butuh berapa orang, atau kalau kita nggak bisa pekerjakan, ya bantu anak-anak, istilahnya adik-adik kita yang masih sekolah untuk PKL. Itu kalau saya syukur alhamdulillah, itu pun yang junior saya yang mungkin kalangan dekat-dekat dengan saya rumahnya, tahu saya kena ini bang ada kerjaan nggak gini-gini, saya nggak bisa ngasih pekerjaan tersebut, tapi saya coba bantu cari kemana, oh ini ada ini, tapi itu pun ke alumni Tubun. Syukur alhamdulillah di tempat saya itu ada 12 lebih lah, dari tahun 2011 ada, 2010, 2015, lalu yang kemarin ada 2016 baru itu kerja di tempat saya. Ya ini bisa dibilang hakikatnya solidaritas ya ini bang. Iya. Tindakan ini bang ya. Harusnya. Itu kan bisa istilahnya nama baik alumni itu, citranya itu dari mana? Iya betul. Kompensasi kita sebagai alumni ini apa Apa yang diberikan kan? Ya, pertama yaitu rekan-rekan kita, ya mungkin seangkatan Yogi atau seangkatan saya. Kalau saya nyebutnya sih Bang Baon ya. Sohib. Saya itu. Saya punya jalan cerita sama beliau juga tuh. Jadi beliau saya sering, kita jangan putus komunikasi. Nah, betul. Apapun itu. Apalagi zaman sekarang, waduh repot lah kalau kita ada kelas atau apa. Dan beliau juga support juga di reuni pertama, ya kita semuanya merangkul, semuanya gitu. Intinya angkatan abang itu 2000 full ya, ngedukung reuni akbar itu udah benar full ya perangkatan atau per alumni itu bisa dibilang semua support semuanya, memberikan support gitu. Cuma kalau bisa dibilang apalah daya, iya kan, kita udah mencoba mencari rekan-rekan kita baik seangkatan ataupun alumni senior, ya kan, di kampung-kampung ataupun di wilayah tempat kita tinggal. Itu alumni Tubun bukan tanya begini. Saya pernah sampai salah, namanya sama, alamatnya saya minta dari sekolah, di buku saya catat, saya datengin, alamatnya saya di Kapuk. Itu kalau nggak salah alumni tahun 90-an ya, cari, contohnya bukan, ya kan? Untung mereka welcome, gitu kan. Oh ya Pak, mohon maaf, saya ini tanya, ini Bapak ini benar, namanya sama. Bapak alumni Tubun bukan Pak? Kemal Bengkari. Oh bukan, saya SMA 12. Waduh. Saya bilang ini kacau nomor teleponnya nih. Apakah anaknya yang sekolah di Tubun? Saya dikasih nomor teleponnya itu. Wah, udahlah. Akhirnya mereka dari keterangan beliau juga tuh yang saya salah orang nih. Ada tuh Mas alumni Tubun di sana, namanya sini gini. Coba diparanin, dibantu sama dia. Mau ngapain Mas reuni ya? Iya Pak, kita mau ada reuni. Nah di situ, kalau saya bilang, loh ini yang bukan alumni kita aja support kita. Itu dia tuh. Karena mungkin beliau tahu kualitas istilahnya sekolah kita, jadi kan alumni-alumninya belum tahu. Memang kebanyakan orang berpikirnya cenderung negatif, gitu kan, karena dulunya paradigma masyarakat dulu itu Tubun ya dipandang negatif lah. Tubun itu apa, tawuran apa, pokoknya tawuran, entah itu anak sekolah pelajar mana disebut Tubun aja. Aduh, ini nih yang perlu kita garis bawahi, gitu kan. Tubun itu nggak seperti apa yang diperkirakan masyarakat umum gitu. Justru di perusahaan saya Tubun itu bisa dibilang kualitasnya, dan saya dipercaya. Ada lagi nggak alumni ini ada, ya kita ajak kualitasnya.
Jadi udah ada nama. Ya. Artinya nama baik di suatu perusahaan. Di dunia industri Gitu. Tubun itu lumayan ada namanya. Iya. Dan Mampu bersaing lah Bang ya. alumni kita juga udah banyak makanya yang bertengger itu di sesuai faknya di VLN. Ya. Banyak yang di PLN banyak. Ya, Pak Agus ada tuh saya sebut namanya ya Pak Agus. Itu angkatan 92 juga, dia di Kebayoran. Ada. Ya, pokoknya macam-macam lah. Bukan kita aja, mungkin di sekolah luar sana banyak juga alumni yang sama dengan kita. Gitu. Cuma kita kan pembahasannya ya seputaran kita aja, ya enggak? Itu. Jadi terciptanya Reuni Akbar pertama itu yaitu like a Hellcat.